Kalau dari pihak Aphoga siapa yang pulih? Selamat pagi. Semangat pagi. Sehat untuk saya, sehat untuk Bangka Belitung, sehat untuk Indonesia. Ketemu lagi dengan saya pagi ini, Ibnu Taufik Juwaryanto, pemimpin redaksi Bangka Post Group. Tahun kemarin itu lantai pasar mungkin. Hari ini masih dalam rangkaian Tapi mudah-mudahan puncak kalau kita lihat situasi ini tahun Festival depan Cengbeng mudah-mudahan. yang didedikasikan Bangka Post untuk merawat kebinekaan Bangka Belitung. Udah Hari ini saya ada di kalau pemakaman di Sentosa sini kan ramai luar di biasa. Aku baru Semabung nih ya. aku datang sini pagi. Kami biasa Hari ini sembahyangnya adalah daerah puncak Sungai Liat kan. Cengbeng tanggal 4 April, Percono. hari Minggu. Ya. Jadi ini memang tidak seperti biasanya. Biasanya perayaan Cengbeng ini selalu ramai, selalu penuh. Tapi syukurlah ini meskipun tidak ramai karena situasi yang tidak memungkinkan, girohnya masih tampak. Girohnya masih tampak. Kita melihat situasi saat ini, teman-teman Tionghoa sedang melakukan ziarah kubur, teman-teman Tionghoa berkumpul bersama. Dan kebetulan bersama kita ada Pak Bambang Patijaya. Beliau sedang ngobrol sama kolega yang kebetulan juga melakukan Cengbeng. Kita mau tanya dulu, Pak Bambang Patijaya ini siapa? Apakah dia Cengbeng apa enggak? Dan kebetulan beliau juga sedang ngobrol sama koleganya. Biar kita intim saja apa yang dilakukan, dan kita memang hari ini ingin menunjukkan festival Cengbeng ini ataupun ritual Cengbeng ini kepada masyarakat luas. Biarin, yuk kita lihat. Selamat pagi, Pagi. Pak Bambang. Om Taufik. Siap. Ya. Gak apa-apa Om, lanjut Halo. aja. Kita Ya, santai ya. aja. Nah, ini seperti apa ini ritual? Pak Bambang aja sekarang yang jadi host ya. Halo, selamat pagi semua. Oke. Ini apa ini Om? Apa ini? Oke. Ini persiapan Ini baru sembahyang kucu. Oh, ibu. Ibu. Oke. Ibu kita. Kalau papanya masih hidup. Oh, Papa masih hidup. Ya, Pak BPJ emang Cengbeng juga? Cengbeng juga, tapi saya udah kelar. Oh, sudah selesai. Sudah Oh, selesai. tidak harus hari ini ya ternyata. Tidak. Ya? Jadi dia sebenarnya dari tanggal 20-an itu 20-an Maret udah. Kira-kira tanggal 22, 23 itu mungkin udah. Nah, puncaknya tanggal 5 April besok. Oke. Nah, hari ini karena hari Minggu mungkin orang banyak mengambil hari libur, Ya. maka menyempatkan diri untuk sembahyang. Termasuklah aku ini. Bukan ini hari yang terakhir, Pak Mamang. Terus? Hari ini terakhir. Iya, ini Oh. hari terakhir, tanggal 4. Tanggal 4 ya? Kenapa Iya, sering beda tanggal 4 sama tanggal 5 Om? Enggak, tanggal 5 udah enggak lagi. Oh. Sudah terakhir itu penutupan. Oh, Sudah tutup ya? tanggal 4 Tanggal penutupan. 4. Oh, Terakhir oke. tanggal 4, tanggal 5 udah boleh lagi. Nah, yang lebih senior lebih paham. Enggak. Ya, Setahu saya pokok setiap tanggal 4. tanggal 4 ya. Pak Mamang, iya. Nah, oke, nanti Iya. Pak Bambang bisa cerita soal ini di akulturasi budaya. Iya. Kita mau tanya detail dulu, Pak. Iya, Boleh ya? silakan. Ini apa aja ini, Om? Hah? Ini apa aja nih? Boleh dimaknainya, boleh kalau gitu. Biasanya kalau sembahyang itu mesti ada ayam, Oke, lanjut boleh. babi, Oke. ya, udang, ya. Sebentar, itu kayaknya harus ada lauk dari 3 alam. Iya. Ya. Darat, laut, udara. Laut semuanya. Oh, laut semua. Iya. Oke. Iya, kalau kita maunya laut semua. Kalau Kalau orang ada darat, ada campur semaunya kita. Semaunya yang punya sembahyang. ini apa ini, Om? Hah? Yang Kue. kue ya. Yang sering kita makan kuenya apa? Ya dia seneng, kita pajang di depan. Oke. Ya. Nah, itu bajunya dia tahun baru ini hari. Oh, ada Iya. baju juga. Iya. Tahun baru dia. Oke. Ini mengajak seluruh keluarga. Iya. Oh, sebentar. Jadi biasanya teman-teman, saudara, kolega itu pulang waktu Cengbeng ya, Om ya? Enggak juga. Enggak juga. Sebetulnya mesti orang tuanya dia sendiri. Oh, Iya. oke. Kita sembahyang orang tua. Iya, dia kalau ada niat sembahyang. Oh, harus matiin ya? Iya, udah. Oke, siap. Oke, Pak BPJ melakukan hal yang sama Iya. Ya, sama. di Sungai Liat. Sungai Liat. Jadi biasanya ketika Oke. bersembayang itu pertama ada persembahan teh. Apa itu? Teh, Oh, teh. teh. Persembahan teh. Nah, kemudian ada tiga jenis Oke. kue. Ya, 3 jenis kue. Oke. Kemudian setelah itu 3 jenis buah. Teh, 3 jenis kue, 3 jenis buah. 3 buah. Oke. Kemudian ada lagi arak. Arak. Ya. Kemudian setelah itu samsang. Samsang ini yang tadi Lau ya. ya, yang itu. Jadi ada ayam, kemudian Udang, babi, babi,
Atau kalau yang dari lautnya bisa udang, bisa ikan bandeng. Oke, ini komplit ya. Mohon maaf. Ada ayam, ada babi, ada udang ya. Ya. Oke. Terus apa lagi, Bang? Ya itu standarnya begitu. Kemudian ada lagi nanti dibakar seperti yang ini. Nanti ada baju-baju. Hiu ya. Kalau hiu itu sarana kita untuk berdoa. Oh, oke. Nah kalau ada lagi nanti kita memberikan kimchi, kertas perak itu. Nyunci itu nyunci. Oke. Pak Bambang, jadi cengbeng ini sudah bukan lagi kepercayaan Konghucu atau agama tertentu ya sebenarnya. Ini merupakan ritual teman-teman Tionghoa. Kita menganggapnya seperti itu. Jadi ini merupakan bagian daripada budaya, kultur. Oke. Nah kebetulan ini kan sesuatu yang dianggap ritual kita memberikan penghormatan kepada leluhur, Ya. kepada leluhur. Dan kalau bagi saya pribadi ini merupakan saat-saat bagi kita acara keluarga, berkumpul bersama-sama, napak tilas. Kalau keluarga kami laksanakan ini langsung di kubur para leluhur. Di Sungai Liat ya. Di Sungai Liat. Nah ini merupakan masa-masa saat-saat yang sangat menyenangkan. Kita kumpul sama-sama. Dan kubur-kuburan itu kalau leluhur saya itu ada di hutan-hutan itu. Di mana? Di hutan-hutan. Hutan. Kita masuk ke hutan. Kok bisa? Loh, meninggalnya kan di zaman Jepang, zaman Belanda. Masuk hutan kita, bukan pada kompleks seperti ini. Tapi ketemu semua dari silsilah Pak BBJ sebelumnya. Yang paling tua kakeknya buyut itu kuburnya hilang. Kakek buyut. Kakek buyut. Kakek buyut. Berarti generasi keberapa? Kelima. Kelima. Kelima di atas saya. Iya, kelima di atas saya. Berarti bapak, kakek buyut. Lah sudahlah, banyak lah pokoknya. Iya. Itu sudah nggak ketemu ya. Tapi 5 terakhir ketemu. Misi ya. Oke, Om. Thank you ya. Yuk kita jalan. Ya, sambil lihat. Terus yang ketemu yang kelima ya, Pak BBJ ya. Nah, tapi istrinya masih ada kuburnya ketemu. Itu istrinya yang paling tua. Oke. Marganya marga Bun. Kalau kami ini marganya marga Ngui. Ngui. Oke, jadi yang diambil itu selalu silsilah dari garis laki-laki. Kan patrilinealis. Bener nggak Pak BBJ sekarang sedang punya proyek mencari salah satu leluhurnya yang katanya juga ikut berjuang dalam Bangka Belitung. Nah, ini menarik kata dari siapa namanya Pak Ahmad Elvian. Betul. Saya bilang, apakah ada leluhur yang kami yang bernama marga Ngui? Dia bilang kalau di dalam catatan dia, salah satu yang diasingkan oleh Belanda ke Kupang dalam rombongannya siapa? Rombongannya Depati Amir. Itu ada yang marga Ngui juga. Tapi saya nggak tahu apakah betul ini garis keturunan kami langsung. Leluhur kami atau enggak. Tapi marganya sama? Saya belum tahu. Ini mau tanya Pak Ahmad Elvian. Dia yang mempelajari itu. Si kamus hidup itu. Tanya sama beliau. Baik. Tapi begitu pentingnya silsilah leluhur bagi orang Tionghoa. Ya. Ini artinya kekerabatan mereka sangat kuat sebenarnya ya. Ya, Pak Bang. lumayan. Pak. Baik. Tapi nggak elok rasanya ketika kapasitas Pak BBJ sebagai anggota DPR RI kita tidak tanya ritual ini kemudian implikasinya sekarang terhadap budaya, terhadap kebinekaan dan sebagainya. Secara ekonomi dulu Pak BBJ. Ini tradisi cengbeng ini menjadi tradisi yang terbesar bagi orang Tionghoa pulang. Bahkan tahun baru Imlek aja kalah ya meriahnya. Saya pikir itu betul. Jadi gini ceritanya. Orang Bangka ini Tionghoa Bangka banyak merantau keluar dari Bangka ini di tahun 60 sampai tahun 80. Itu banyak yang eksodus keluar. Karena pada saat itu Bangka sangat susah. Dan semuanya merantau. 60-70? Tahun 60 sampai tahun 70-80. Itu pernah susah Bangka? Sangat susah. Ini daerah susah. Oh. Nah, pada merantau semua. Nah, waktu saya masih SMA tahun 90-an, yang paling ramai itu adalah Imlek. Kenapa? Karena mereka yang perantauan itu di luar sudah mulai berhasil dan mereka mengunjungi orang tuanya. Masih hidup semua. Oke. Ya, masih hidup, pada pulang. Tapi kalau saya lihat pergeserannya mulai tahun 2000-an ke atas, mulai bergeser, ternyata Imleknya mulai sepi. Enggak sepi sih, mulai tetap ramai, berkurang.
tetapi cengbengnya meningkat. Nah, indikasinya dari mana? Indikatornya dari pesawat. Kan seperti itu saya lihat kan trafiknya. Ya. Dulu kalau tahun 90-an tuh yang paling ramai itu adalah Imlek. Nah, mungkin perantauan-perantauan itu orang tuanya di tahun 90-an masih pada hidup. Nah, kemudian tahun 2000-an ke atas sudah mulai mungkin banyak yang meninggal dan mereka menggantikan dulunya datang sungkem kepada orang tua ketika Imlek. Ketika orang tuanya meninggal, mereka lakukan itu ketika cengbeng. Pergeserannya seperti itu. Iya. Dan akhirnya seperti menjadi kesepakatan bersama kalau cengbeng pulang hingga kumpul keluarga. Ya, kan mereka ini yang merantau ini yang keluar dari Bangka tahun-tahun 60 sampai tahun 80. Itu yang paling ramai. Nah, setelah itu generasi saya kan yang keluar dari Bangka tahun 90-an. Oke, seperti itu. Pak BPJ, apa ya? Saya bilang bahwasanya tradisi cengbeng ini sudah menjadi bagian dari budaya bahkan identitas Bangka Belitung secara keseluruhan. Ya. Cengbeng yang meriah begini. Secara ekonomi, ini jelas. Pertama, mereka yang melakukan ziarah cengbeng ini adalah orang-orang yang datang ke Bangka Belitung, pulang, tentunya siap membelanjakan uang. Oke. Ya, kita depannya. Jalan aja, Ya. karena akses sinyal juga nggak bisa jauh. Pulang membelanjakan uang. Ya, minimal untuk keperluan sembahyang mereka sudah belanja. Betul. Sudah pasti itu. Satu. Yang kedua. Ini satu makam kayaknya 400.000, 500.000. Ya, mari. Bersih. Oh, bisa. Satu. Yang kedua, untuk membersihkan makam-makam ini kan pasti memberdayakan masyarakat. Ya, ini semua pihak berperan di dalam bagaimana mensukseskan cengbeng. Kepolisian, ya kan, kemudian dari pihak TNI mengamankan ini semua. Dan peran serta ini diperlukan untuk mensukseskan ini. Jangan sampai kemudian ketika ini terjadi gangguan keamanan dan semua pihak berperan. Saya sendiri datang dari Sungai Liat dan saya melihat bahwa petugas-petugas yang di dalam silakan, Pak, menjalankan ini campur-campur. Melayunya ada, Tionghoanya juga ada. Jadi ini merupakan satu akulturasi yang baik. Pak, ini saya kebetulan bukan orang Bangka ya, dan melihat hubungan antara Melayu, Tionghoa, dan yang lain ini jauh lebih mungkin lebih erat dibanding di Jawa. Mohon maaf nih ya. Jadi Bangka ini memang aneh. Jadi kalau misalnya saya di Jawa, misalnya ngobrol dengan Cina itu ada batas. Tapi di sini nggak ada. Kita ngopi bareng, cangkruk bareng gitu. Ya, tadi bisik-bisik saya akan menyinggung apa yang disampaikan Romo Beni ya. Oke. Romo Beni. Saya bertanya dengan Romo Beni, apa sih yang paling penting dalam moderasi beragama? Atau mungkin kalau kita ingin kembangkan lebih luas, apa sih yang dipentingkan di dalam hubungan yang baik dalam bersosialisasi? Kira-kira demikian. Saya setuju dengan beliau bahwa yang diperlukan itu adalah dua hal. Pertama adalah inklusif, dan yang kedua kultural. Inklusif artinya kita terbuka. Betul. Kultural artinya jika memang pada satu kelompok masyarakat mereka terbiasa membaur, biarkan bisa terheterogen, maka yang namanya toleransi itu akan muncul. Ketika pada masyarakat yang inklusif, yang terbuka, toleransi itu akan muncul. Nah, kata kunci di dalam moderasi ataupun dalam kehidupan sosial itu ada toleransi. Tapi how? Kan begitu. Okay. Nah, kalau untuk di Bangka Belitung, setahu saya orang-orang Tionghoa yang didatangkan ke Bangka dan Belitung ratusan tahun yang lalu itu adalah sebagai buruh tambang. Buruh tambang awalnya datang, ya. Bukan sebagai saudagar. Mereka rata-rata buruh tambang. Nah, tentu persamaannya adalah datang dari akar rumput yang sama-sama susah. Apalagi yang mau kau banggakan? Apalagi yang mau kau sombongkan? Jadi ini orang susah semua. Orang Tionghoa yang datang sebenarnya orang susah. Orang susah. Apalagi yang mau kau sombongkan dengan kondisi yang susah seperti ini. Itu juga yang mempengaruhi akulturasinya, membaurnya jadi lebih cepat ya. Itu satu. Dan yang kedua, ini rata-rata datangnya kan laki-laki. Bahkan ada yang ngomong nggak ada perempuan yang ikut. Perempuan itu sudah gelombang berikutnya. Oh. Ya. Di awal-awal itu semuanya datang laki-laki. Dan tentunya di situ proses asimilasi terjadi. Ketika asimilasi terjadi, akulturasi kebudayaan terjadi. Nenek saya namanya Cena Chun.
Cenacun. Cenacun. Oke. Kesehariannya beliau menggunakan kebaya. Hah? Kebaya. Baju sehari-hari. Itu kebaya. Pakai kemben. Ini Pakai hampir baju. relevan seperti yang diceritakan Ko Hongki. Ya. Dia ngomong, apa itu ciri khas budaya Jawa atau bukan itu? Atau itu Cina sebenarnya? Kebaya. Nah, ini agak meleset ini jauh nih. Karena ngomong kebaya nih. Iya. Saya nggak ngerti juga ya. Cuma mungkin itulah yang menjadi bentuk akulturasi budaya yang memang sudah terjadi. Oke. Jadi nenek saya itu ya pakai kebaya, pakai kemben. Bukan kemben apa? Iya, jarit ya. Kain. Kain ya, Kain. betul. Kain, kemudian pakai Iya. kebaya kan? Kebaya itu, Kebaya. kain. Ya, betul, betul. Oke. Jadi kuncinya kenapa di Bangka ini lebih bisa menyatu antara Melayu sama Cina? Karena memang orang Cina yang datang rata-rata adalah pekerja, sama-sama susah. Kenapa sombong begitu ya? Apalagi sombong. Oke, tapi Pak Bambang, secara ekonomi, mohon maaf nih, saya kemarin juga berani, mohon maaf karena ini juga penting saya sampaikan. Jadi ketika saya membuka dialog, mohon maaf, saya Jawa, Pak Bambang Tionghoa. Kita ini beda nih dasarnya. Yang selama ini tidak penting untuk kita bahas. Tapi hari ini di Festival Cengbeng Merawat Kebinekaan, saya ingin tegaskan bahwasanya saya Jawa, Pak Bambang Tionghoa. Beda ya Pak Bambang ya. Tapi perbedaan ini bukan perlu untuk dipersoalkan begitu maksud saya. Artinya kita selama ini nggak tanah dari mana? Pak Bambang kalau ditanya bukan dari Tionghoa kan? Pak BJ dari mana? Dari Bangka. Dari Bangka. Itu. Jadi kita tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Dan inilah perbedaan kita dan ini kenyataan kita. Tidak perlu ditutupi, tidak perlu justru dikorek-korek. Perbedaan itu indah begitu kan? Ya. Oke. Oh, jalan lagi. Baik, Pak BJ. Harapan Pak BJ, pemerintah daerah. Ini kan menjadi ritual budaya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan Pak BJ. Kira-kira apa sih yang bisa dikelola dengan Cengbeng ini? Cengbeng ini menurut saya adalah satu berkah yang harus bisa dikelola dengan baik, dimanage dengan baik. Karena kenapa? Di sini banyak kepentingan yang bisa kita mainkan. Kepentingan ekonomi, Ya. kepentingan budaya, kepentingan ritual, dan semua ini pada masa ini yang terpenting adalah bagaimana kontribusinya kepada perekonomian. Nah, ketika semua ini bisa dikemas dengan baik, berjalan dengan baik, semua happy, tentu ini berimplikasi kepada perputaran ekonomi yang ada di sini. Para peziarah Cengbeng ini datangnya bukan hanya dari Surabaya, bukan hanya datang dari Jakarta atau mungkin dari tempat-tempat yang lain. Kalau pada suatu situasi normal, datang dari Hong Kong, datang dari China, datang dari Makau. Keluarga saya pun ada yang dari Makau. Mereka dulu di tahun PP 10, tahun 59, ini balik ke China. Kan seperti itu. Tapi keluarganya, makamnya di sini. Oh, dan mereka Jadi ritual. inilah tanah air mereka sebetulnya. Mereka datang Itu ya suka. Tanah airnya ada di sini. di sini. Dan di Hong Kong, di Makau, itu ada perkumpulan orang Bangka, orang-orang tua itu. Di taman-taman tertentu, saya lupa namanya apa. Mereka berkumpul dan ngomongnya ngomong Bangka. Serius. Ngomongnya ngomong Bangka. Ngomongnya ngomong Bangka. Nggak bisa lagi. Nggak baca lagi ngomong. Jadi ngomong Bangka itu mereka lakukan ketika berkumpul. Kan kangen-kangenannya seperti itu. Dan itu mereka rata-rata berumur sekarang sudah 80-an. Mereka keluar dari Bangka itu tahun 59, tahun 60. Ya itu kan persoalan politik ya pada saat itu. Iya. Persoalan politik. Oh, oke. Pak BJ boleh nyapa lagi ya? Boleh, Kira-kira? boleh ya. Kita ngomong ritual lagi nih. Oke. Ya. Oke. Belum sudah ya? Nah, Oh, iya. kita lihat Pak BBJ berinteraksi dengan teman-teman yang sedang sembahyang. Selamat pagi Ji. semuanya. Soyong apa Ji? Apa meo? Diam gimana ya? Wo? Gimana? Pasir putih. Apa sih putih? Ini membakar uang. Kertas ya. Ya, kirim sama dia uang sama itu kimchi itu. Yang Itu putih itu kira-kira ya. uang lah. Uang ada Uang juga, itu dikirim, masih dikit-dikit gitu. Dibakar. Ini perlahan. Banyak. Saya suka bercanda bahwa kalau setiap Cengbeng neraka itu inflasi. Karena perputaran uang tinggi.
Oke. Saya bercanda begitu. Oke. Satu lembar kertas itu bisa 50 miliar. Oke. Jadi biar nyampe ke sana dibakar. Dibakar. Dibakar habis gitu. Ini ke perlambang. Ya, simbol ya. Simbol. Ini. Apa ini? Ini uang benernya di sana. Ini namanya nyunci, ini uang perak. Oh, Nah, Perak. Timah ya? Enggak, perak. Oh. Perak. Jadi dibakar. Itu bagi yang manusia. Nanti kalau kita sembahyang untuk menyembah dewa, itu namanya kimchi, emas. Ini nyun ini perak. kunci, ada yang ini pakai yang itu susirnya yang merah. Nah, itu belakangan pakai itu. karena ekonomi sudah modern, Ya. seperti ini. Nah. Dibikinlah, ya. Ini nolnya kan banyak ini. 100 miliar Satu. atau 10 miliar? Berapa ini? 1, 2 miliar, 10 miliar ya? triliun. 10 triliun. Oh begitu ya? Gimana? 13 nolnya. The Hell Bank Corporation. Wah, Oke, apapun semuanya simbol. simbol. Dan simbol ini menciptakan potensi perekonomian. Ya, Ya kan? seperti itu. Orang jual, perajin. Belum kemarin yang bersih. Ini industri. Ini industri. Aku tanya, apa panggilannya? Aceh ya? Aceh. Kemarin bersih makam minta tolong orang. Iya, Habis kalau berapa? orang 200. Berapa? 200. 200. Murah Iya. loh, Bang. Rata-rata saya tanya Iya. 300 400 loh. Iya. Ya, 200 kita. Udah 200. tiap tahun suruh dia yang bersih. Oh, sudah langgan. Udah langganan itu. Tiap tahun dia. Itu namanya Chanti. Iya, jadi Apa itu? kita nggak Chanti itu usah- membersihkan kubur. Oke. Nama kegiatannya Chanti. Iya, Chanti. Pak BBC bersihin kubur Ada juga. rumputnya gitu. Dulu masih kecil ya, kalau sekarang kan sudah ngabu aja. Dan mereka sudah paham maunya bagaimana. Oke, Karena oke. udah ikut dari dulu bertahun-tahun. Oke. Nah, kalau sudah bakar kimchi ini sudah mendekati akhir sembahyang. Oh. Biasanya itu dilihat dari hiu. Kalau hiunya sudah mau habis, ya kan? Nah, itu sudah boleh. Artinya masa untuk persembahan itu sudah selesai. Berapa jam rata-rata orang sembahyang kubur? Biasanya Setengah 2 jam. Loh, 2 jam. loh, 2 jam. Tergantung 5 jam lebih lah. ya. Jadi sebenarnya tergantung dari hiunya. Kadang-kadang kalau keluarganya masih pingin lebih lama, tambah lagi hiunya. Sebentar, saya mau tanya, Pak BBC paham nggak dengan tulisan-tulisan yang ada pada nisan? Ini Nggak. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi yang ditulis itu semuanya Ada Nama, sama itu nama gitu. semua. yang masih hidup pun ditulis. Itu Tulis semua. anak laki siapa, menantu, anak perempuan. Oke. Itu namanya sakti. Sakti ini nisan. Iya. Ini berarti yang meninggal namanya Lo Swipin. Lo Suipin sama Lim Junsan Bapak. Oh, ini 2 nisan ya? 2 nisan. Wah, jadi satu. Oh. Dua jadi satu. Ya, jadi satu kubur di belakang itu dikubur berdampingan, Nah, ini menarik. Saya nggak tahu ini. Kan nggak mungkin meninggalnya bareng. Pasti satu-satu. dikosongin. Jadi tadi yang tempat kita ngobrol itu, Oke. foto sebelahnya kan kosong. Suaminya, papanya, mamanya sudah lama meninggal. Papanya dikosongin. Oh, nanti pasti di situ ya tempatnya ya. Nanti pas sisi sebelah kanannya, laki-laki itu sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Oke. Ini Lo Swipan cewek, Spin perempuan. ya. Lo Swipin, Lim Musuh- Junsan laki. Laki-laki, ya. Kemudian ini anaknya. Betul. Anaknya. Anak lakinya siapa? Ada Oh, 2 kebetulan ya. Ya. Anak laki-lakinya Lim Yuho, menantunya Leong Yukjin. Kemudian anaknya 1, baru cucu ya. Beliau ini anaknya ada 3. Mana? Anak laki 1, anak perempuan 2. Kok bisa? Jadi anak perempuannya ada 2. Lim Kichu sama Reni Kristini. Anak laki-lakinya Lim Yuhok. Aji ini yang si kok mana? Ini kulit Lim Kichu. yang kayak dulu itu tadi. Nah, Yang cowoknya udah meninggal loh. yang Leong Nyokchin ini ya. Lim Yuhok. Oh, iya. Nah, ibu yang mana ini posisinya? Lim Kichu. Ibu yang mana? Lim Kichu. Bu Lim Kichu. Kicu. Suami beliau ini Lo Acoy. Itu ada Along, menantu, cucu dalam, cucu keluar. Kayaknya Pak Bambang nggak boleh berhenti karena pengunjungnya baru tinggi-tingginya ini. Jadi ketika kita cerita soal ini tinggi visitornya. Yang lihat banyak Pak Biji. Oke, jadi semuanya ditulis di sini ya. Yang ini sebenarnya sama, hanya bahasa dalam tulisan Cina ya. Mandarin ya. Mandarin ya. Ya. Sama kan pesannya? Sama aja. Oke. Oke, yang ini cucu ya? Cucu, anak ya. Kok, cucu atau anak? Ini cucu. Cucu. Oh. Semua ini. Oke,
Pak BBC, kalau misalnya mohon maaf ini adalah bapak ibu. Kemudian kalau anaknya meninggal misalnya, itu dimakamkan di tempat berbeda, Bisa tempat yang berbeda. dimanapun bisa ya. Ini kan nggak perlu harus dari satu gitu. Koordinasi dengan pihak pekuburan. Ya. Di mana ada tempat yang kosong. Jadi- Ada yang kadang-kadang jauh-jauh hari itu sudah memesan Pesan, booking. booking. Saya mau dikubur di sini tempatnya. Dan itu, yoi, halo. Loh, Baik, Om. mantap, Oh, ya. mantap. Sip. Ini antar apa ini Om? Antar apa? Ini Sembayang apa? Saohyong. Sembayang juga? Sembayang. Efek ekonomi juga? Efek ekonomi Dari juga. Cengbeng? Sama, ya, aman. Oh, jago, hati. Oh. Mantap. Pak BBC, lagi sekarang saya tanya konkret. Kira-kira pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota yang bisa dilakukan apa? Pertama, Lagi-lagi untuk mengakselerasi ekonomi yang lebih bagus. ya kalau saya pikir ini kan sesuatu yang memang sudah berjalan secara alamiah. Oke. Pekuburan ini kan diurus oleh yayasan. Ya. Menurut saya yayasan terus dibina. Kemudian untuk kemudahan akses ke lokasi ini seperti apa. Kemudian setiap tahun ketika pelaksanaan kegiatan seperti ini ada pantauan keamanan dari pihak keamanan. Menurut saya itu udah berjalan Udah secara cukup, ya? udah cukup. Kita nggak perlu muluk-muluk lah. Oke. Gitu loh. Cuman mungkin nanti biasanya kalau di zaman dulu kita lebih bagaimana mengendorse datangnya para peziarah ini. Kadang-kadang contoh di Golov aja dibikin Cengbeng Cup. Cengbeng Cup itu sudah Cengbeng Cup yang ke-16 kalau saya nggak salah. Saya pernah jadi ketua panitia Cengbeng Cup yang ke-14. Ya, Golov. Dan seluruh Indonesia nggak pernah ada yang namanya Golov itu Cengbeng Cup, nggak pernah. Itu memanfaatkan orang-orang yang pulang juga. Peziarah pas. pulang seperti itu. Nah, cuma kan dengan situasi saat ini kan kita nggak bisa laksanakan seperti itu. Ya. Nah, mungkin di saat sudah normal nanti hal ini bisa kembali kita jalankan. Menarik loh. Ini juga menarik. Ini apa ini? Ini sama. Ini namanya Oh, Mongci dengan sama. cara Cuman dirangkai baik ya. Dibikin, Pak. Pak Mama juga melakukan hal yang sama. kalau yang ini enggak. Ini kan opsional aja. Oke. Opsional. Makanya saya bilang semakin rumit semakin baik. Jadilah yang membuat inflasi di Neraka. sana, di alam sana Betul. meningkat saat ini. Iya. Pokoknya gairah ekonominya meningkat karena dapat Meningkat. kiriman semua. Ini. Belanja semua mereka. Nah, itu. Jadi everyday saving. Luar biasa. Baik, apapun yang terjadi karena memang kita harus akhiri. Pak BBC, terakhir ada yang bisa disampaikan terkait aduh panas. Ya. Kira-kira apa? Sesuatu yang memang sudah berjalan lama, kemudian banyak pihak yang berperan. Oke. Dan saya pikir kita mungkin kurang beruntung saja dalam 2 tahun terakhir ini situasi pandemi. Ya, Nah, betul. mudah-mudahan di tahun 2022 di masa-masa yang datang situasi akan kembali normal dan para peziarah ini dapat kembali datang ke Bangka dan Belitung untuk melaksanakan ziarah kubur Oke. sebagaimana biasanya. Yang mana kita sepakati, kita tahu ini betul-betul memberikan dampak positif bagi Bangka dan Belitung sendiri, ya kan. Oke. Ekonomi berjalan, kemudian secara kebudayaan juga ini sesuatu yang layak untuk kita jalankan, untuk kita pelihara seperti itu. Oke, terakhir untuk Pak BBC, tadi sempat ngomong Tongin, Fangin, Cicong, cuman banyak terputus karena ada ritual-ritual. Tongin, Fangin, Cicong, filosofis dan kemudian yang mesti sekarang kita maknai apa? Ya, Tongin Fangin Jejong ini kan satu pernyataan tentang bagaimana kebersamaan antara dua etnis, Tionghoa dan Melayu. Dan di dalam ritual Cengbeng ini sendiri, ketika dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dengan dukungan dari masyarakat antara lain Melayu sendiri, ini sudah menunjukkan bahwa telah terjadi pada implementasinya Tongin Fangin Jejong itu seperti apa. Kita lihat ini sesuatu yang perlu kita rawat, perlu kita jaga untuk kebaikan kita semua. Oke, baik.
Tongin, Fangin, Jicong. Tionghoa, Melayu Sama saja. sama saja, setara. Saya sama Pak Bambang Batijaya jelas beda. Saya Jawa, beliau Tionghoa. Tapi perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan. Ini kenyataan yang indah sebenarnya. Asik. Kita tidak pernah tanya karena itu bukan hal yang penting. Agama saya apa, agama beliau apa, tidak penting. Cengbeng ini semoga bisa mengingatkan kita semua bahwasanya kita lahir di kebinekaan yang indah dan kita merawat kebinekaan Bangka Belitung untuk Indonesia. Hari ini cukup sekian, kita akan sambung lagi di Festival Cengbeng merawat kebinekaan Bangka Belitung. Terima kasih Pak BBC. Sehat untuk kita, sehat untuk Bangka Belitung, sehat untuk Indonesia. Sehat untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk keliling, masih live dengan Bangka Pos. Lanjut.